Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi statistik Bose-Einstein. Contoh dari aplikasi statistik Bose-Einstein, kita akan mereview atau flashback kembali tentang radiasi benda hitam. Nah, dari judulnya itu kita pasti akan terjebak dengan yang namanya benda hitam. Jadi benda yang warnanya hitam itu ya, radiasi yang dipancarkan oleh benda yang berwarna hitam. Tetapi maksud dari radiasi benda hitam di sini bukan seperti itu, bukan semacam itu. Untuk flashback, eksperimen radiasi thermal atau radiasi benda hitam itu yang seperti apa sih? Jadi radiasi thermal itu contoh eksperimennya seperti ini. Ketika Anda memanaskan besi, lama-kelamaan besi tersebut bisa berubah menjadi warna merah. Kemudian kalau misalnya suhunya kita naikkan lagi, yang awalnya kemerahan bisa jadi agak orange, kemudian bisa jadi kuning, bahkan bisa jadi kebiruan. Nah, eksperimennya mirip seperti itu. Ya. Nah, konsep yang kita pakai, jadi semua benda yang mempunyai suhu itu akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Pokoknya semua benda yang mempunyai suhu akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Termasuk kita. Kita kan juga punya suhu ya, suhu normal misalnya 36 derajat gitu. Atau misalkan ketika kita panas sekali ya, ketika kita panas sekali, biasanya misalnya suhu tubuh kita mencapai 40 sampai warna pipi kita itu sampai memerah-memerah gitu ya. Jadi semua benda yang punya suhu itu pasti akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Hanya saja seperti kita ya, kita juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Tetapi radiasi yang dipancarkan itu bergantung pada suhunya. Kalau semisal kenapa besi yang kita panaskan bisa berwarna merah? Jadi sebenarnya besi itu memancarkan semua spektrum. Ketika dipanaskan, besi itu memancarkan semua spektrum gelombang elektromagnetik yang dari gelombang radio sampai dengan sinar gamma. Hanya saja intensitas yang paling maksimum yang dipancarkan oleh besi tersebut adalah spektrum cahaya tampak ya. Mungkin lebih khususnya misalnya di spektrum cahaya tampak yang frekuensinya atau panjang gelombangnya itu di sekitar warna merah, sehingga yang terlihat di kita itu adalah yang warna merah. Kemudian suhunya dinaikkan lagi gitu kan, suhunya dinaikkan lagi, ternyata intensitas paling maksimumnya itu bergeser, yang awalnya itu di warna merah kemudian bergeser di warna kuning, sehingga yang terlihat di kita itu adalah warna kuning. Jadi sebenarnya semua spektrum itu dipancarkan, hanya saja yang mempunyai intensitas paling besar itu misalnya yang warna kuning, sehingga yang terlihat itu adalah warna kuning. Jadi pokoknya semua benda itu punya suhu. Semua benda yang mempunyai suhu itu memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi kalau semisal kita sakit gitu ya, kalau kita sakit suhu tubuh kita itu naik, maka akan terjadi perubahan intensitas ya, perubahan intensitas radiasi elektromagnetik yang dipancarkan. Kalau kita suhunya itu suhu badan standar itu kan enggak, oh ya wajah kita ya biasa-biasa aja ya, tapi kalau misalnya kita semakin panas suhunya, jadi wajar kalau semisal jadi perubahan di wajah kita, misalnya warnanya itu agak kemerah-merahan itu ya, karena saking panasnya. Nah itu. Jadi eksperimen radiasi thermal itu misalkan kita tinjau ya. Jadi misalkan kita punya bendanya itu kita pijarkan, kita panaskan sehingga mencapai suhu T ya. Jadi sesuai konsep, pokoknya benda yang mempunyai suhu dia memancarkan semua spektrum gelombang elektromagnetik. Karena spektrumnya itu kan ada banyak sekali ya, spektrumnya ada banyak sekali. Kemudian di sini ada prisma. Nah, dari prisma ini, fungsi dari prisma ini kan untuk menguraikan. Jadi kalau misalkan kita punya, mungkin di fisika dasar itu ada eksperimennya ya. Jadi untuk menguraikan cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Atau misalkan cahaya matahari kita lewatkan pada prisma, maka yang terjadi adalah terjadi pola pelangi itu ya.
Jadi kalau semisal kita punya prisma, kemudian kita ada cahaya dari matahari, kita lewatkan pada prisma, maka nanti akan terjadi penguraian cahaya, maka terciptalah seperti pelangi. Atau misalkan Anda kalau misalnya bawa CD, kalau yang suka lihat Upin Ipin itu ya, jadi kalau yang di Upin Ipin itu misalnya bawa CD, kemudian kita bawa keluar, nanti akan terbentuk seperti pelangi ya, mirip-mirip seperti itu ya. Atau kalau misalnya balon gelembung itu ya, gelembung kalau semisal kita tiup, kemudian nanti di gelembungnya itu muncul seperti warna-warna pelangi gitu. Jadi fungsi dari gelembung, dari CD atau misalnya dari prisma itu fungsinya untuk menguraikan cahaya dari polikromatis ke monokromatis. Jadi di sini kan kalau misalnya kita punya benda yang mempunyai suhu T, dia memancarkan semua panjang gelombang dari spektrum panjang gelombang elektromagnetik. Semua spektrum dipancarkan, kemudian kita lewatkan prisma. Jadi prisma ini kayak untuk menguraikan. Nah, untuk menguraikan spektrumnya. Nah, setelah diuraikan oleh prisma, kemudian di sini ada detektor ya. Di detektor ini mendeteksi, misalkan kan ada banyak sekali panjang gelombang. Oh, ini yang panjang gelombangnya sekian, itu ada berapa intensitasnya? Ya, misalnya ini panjang gelombang si A, intensitasnya sekian. Panjang gelombang yang B, intensitasnya sekian. Gelombang yang C, intensitasnya sekian gitu. Atau kalau misalnya kita pisahkan ke cahaya tampak, berarti Meiji-ku Hibiningu. Oh, yang panjang gelombang di sekitar spektrum warna merah itu intensitasnya sekian gitu. Jadi dari sini ya, dari sini nanti kita muncul pertanyaan berapa energi yang dipancarkan oleh masing-masing spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan itu diuraikan melalui prisma, kemudian ditangkap oleh detektor. Hasil eksperimennya itu diperoleh kurva seperti pada gambar yang kedua. Nah, misalnya kalau spektrum cahaya tampak gitu ya. Misalkan jadi intensitas di sini yang kita sebut tadi, intensitas di sini itu sebanding dengan energi. Jadi misalkan yang warna merah ini kan sumbu X-nya itu adalah panjang gelombang, kemudian sumbu Y-nya itu adalah energi fungsi panjang gelombang. Nah, untuk panjang gelombang ini dari 0 sampai dengan 2000 misalkan ya, kemudian energinya nih ya. Misalkan untuk yang ketika benda ini kita panaskan ya, kita panaskan sehingga mencapai suhu 5500 Kelvin, maka kurvanya itu akan terbentuk seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita peroleh lambda yang mempunyai energi paling maksimum itu sekitar ini misalnya. Nah, kemudian kalau misalnya bedanya itu kita panaskan di sekitar suhu 5000 Kelvin, nah maka panjang gelombang yang mempunyai intensitas paling maksimum atau energi yang paling maksimum itu berada di sini, yang hijau ini ya. Kemudian kalau misalnya suhunya itu 4500 Kelvin, maka energi maksimumnya itu panjang gelombang yang mempunyai energi maksimum itu ada di sini ya. Kemudian untuk yang warna biru, panjang gelombang yang mempunyai energi paling maksimum itu adalah di sini. Kemudian kalau misalnya suhunya itu 3500 Kelvin, maka kurvanya bentuknya seperti ini. Kemudian panjang gelombang yang mempunyai energi paling maksimum itu ini ya, di sini ya. Jadi ini adalah panjang gelombang yang mempunyai energi paling maksimum atau panjang gelombang yang mempunyai intensitas paling maksimum. Nah, hasil eksperimen tadi, kalau tadi itu kan berarti kan semakin besar suhunya, maka panjang gelombangnya itu semakin kecil malahan ya. Jadi muncul pertanyaan dari kurva gambar 2 tadi, itu kurvanya itu mengikuti persamaan apa? Kemudian bagaimana relasi antara suhu dengan panjang gelombang yang mempunyai energi paling maksimum? Jadi lambda maksimumnya dengan apa relasi antara lambda maksimum dengan suhu. Nah, hasil eksperimen ini diperoleh yang namanya hukum Stefan Boltzmann. Jadi ternyata kurva
yang ada pada gambar 2 tadi itu mengikuti persamaan E lambda sama dengan sigma T pangkat 4. Jadi kalau semisal kita melakukan eksperimen, ya kita ambil data, kita plot, kemudian kita cari, biasanya kan bentuk yang kita cari adalah persamaan garis lurusnya ya. Y sama dengan AX plus B kayak gitu. Nah ini kalau misalnya hasil eksperimen yang kita peroleh itu bentuknya tadi kan kurvanya seperti ini ya. Nah itu ternyata mengikuti persamaan E lambda sama dengan sigma T pangkat 4. Kemudian yang kedua, hasil dari eksperimen itu diperoleh hukum pergeseran min. Jadi relasi antara lambda T, lambda maksimum dengan T itu adalah 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Ya. Jadi hasil dari eksperimen radiasi benda hitam tadi itu diperoleh dua hukum, yaitu hukum Stefan-Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Nah, karena hukum ini diperoleh melalui hasil eksperimen ya, kesimpulan dari hasil eksperimen, hukum ini disebut sebagai hukum empiris. Jadi ketika T1 itu lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T3, maka panjang gelombang maksimumnya lambda M1 itu lebih kecil daripada lambda M2, lebih kecil daripada lambda M3 ya. Jadi semakin besar suhunya, maka lambda maksimumnya akan semakin kecil. Semakin kecil suhunya, lambda maksimumnya semakin besar. Itu ya. Jadi dari hasil eksperimen ini ya diperoleh dua hukum, yaitu hukum Stefan-Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Nah, untuk membahas hasil eksperimen ini, jadi untuk menjelaskannya kita menggunakan pembahasan. Jadi kita misalnya menggunakan sampel logam. Nah, tiap logam itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya, dan radiasi yang dipancarkan kemungkinan bukan murni dari logam tersebut. Jadi untuk menjelaskan hasil eksperimen ini, kita tidak bisa menggunakan sampel logam ya. Kalau tadi kan misalnya, oh ini kalau yang benda yang dipancarkan adalah besi, maka kurvanya seperti ini. Kalau yang dipancarkan misalnya aluminium, oh kurvanya seperti ini. Nah, untuk menjelaskan hasil yang lebih umum itu kita nggak bisa menggunakan sampel logam ya, atau kita tidak bisa menggunakan sampel material tertentu, karena material tertentu itu kan dia punya sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sampel yang kita pakai itu adalah benda hitam. Jadi asal mula kenapa muncul benda hitam, karena kan tadi dari radiasi termal tadi, eksperimen radiasi termal. Untuk menjelaskan hasil eksperimen radiasi termal itu kita tidak bisa menggunakan sampel tertentu. Jadi kita tidak bisa menggunakan sembarang sampel gitu ya untuk menjelaskan hasil ini. Kita membutuhkan sampel yang bisa bersifat lebih umum. Kalau misalnya yang kita pijarkan itu adalah material tertentu, maka material tersebut mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Nah, yang kita butuhkan adalah sampel yang bisa mewakili semua, sehingga sampelnya itu kita ganti dengan benda hitam. Jadi yang awalnya itu judulnya itu radiasi termal berubah menjadi radiasi benda hitam. Nah, apa itu benda hitam? Jadi benda hitam di sini itu bukan benda yang berwarna hitam ya, tetapi benda yang mempunyai sifat dari warna hitam. Nah, sifat dari warna hitam sendiri itu adalah benda yang dapat menyerap semua radiasi yang diterima dengan sangat sempurna. Nah, benda hitam ini adalah lubang yang berada pada sebuah kotak. Jadi kalau lubang ini, jadi ketika ada radiasi elektromagnetik yang masuk ke dalam lubang yang ada di dalam kotak ini, maka radiasinya itu akan terserap secara sempurna. Jadi radiasinya itu sudah tidak bisa keluar lagi, sehingga ini disebut sebagai benda hitam. Nah, kalau teori klasik untuk menjelaskan hasil eksperimen ini ya, jika kita menggunakan teori klasik, jadi konsepnya itu kan kita masih menganggap radiasi elektromagnetik itu sebagai gelombang ya, dengan formula Rayleigh-Jeans dalam intensitas fungsi gelombang
I lambda itu sama dengan 2pi C per lambda pangkat 4 KT. Jadi kalau semisal kita plot persamaan ini, ya, jadi kalau kita plot, ini adalah punyanya Rayleigh Jeans, teorinya Rayleigh Jeans, kemudian ini adalah hasil eksperimen radiasi benda hitam tadi. Nah, ternyata kalau kita menjelaskan hasil radiasi benda hitam tadi menggunakan teori klasik, menggunakan teori Rayleigh Jeans, ternyata Rayleigh Jeans ini hanya bisa menjelaskan panjang gelombang yang panjang gelombangnya besar saja. Jadi teori klasik, teori Rayleigh Jeans itu tidak bisa menjelaskan hasil eksperimen radiasi benda hitam yang panjang gelombangnya itu menuju ke 0. Jadi ini kan cuma bisa menjelaskan yang panjang gelombangnya besar saja ya. Nah, daerah yang tidak bisa dijelaskan oleh ini teori Rayleigh Jeans itu disebut sebagai bencana ultraviolet. Sehingga dari sini kita membutuhkan teori yang baru lagi ya, bukan baru ya, istilahnya yang modern gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan eksperimen, itu kan menyiapkan alatnya, kemudian mengambil data. Tadi kan kita sudah ya, kita ngambil data, setelah ambil data, kita plot ke dalam kurva, setelah kita plot, kita bahas. Nah, pembahasan itu kan biasanya kan membandingkan hasil eksperimen yang kita peroleh dengan teori yang ada. Nah, ini pembahasan yang kita lakukan adalah membahas hasil eksperimen. Hasil eksperimennya kita peroleh dua hukum, hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Kemudian kita cocokkan dengan teori yang ada. Nah, teori yang ada pada saat itu adalah teorinya Rayleigh Jeans. Ternyata teori klasik itu hanya bisa menjelaskan panjang gelombang yang panjang, yang besar saja, dan dia tidak bisa menjelaskan panjang gelombang yang kecil, yang menuju ke 0. Nah, jadi dari sini muncul konsep baru, ya, konsep yang diajukan oleh Planck. Jadi konsep modernnya adalah radiasi gelombang elektromagnetik itu berupa buntalan-buntalan energi yang disebut sebagai kuanta. Nah, ini menjadi cikal bakal teori kuantum ya. Jadi energi tiap kuanta itu E sama dengan H dikalikan dengan F. Nah, rumus Planck ya, dalam intensitas fungsi panjang gelombang itu I lambda sama dengan C per 4, 8pi per lambda pangkat 4, Hc per lambda per eksponensial Hc per lambda KT min 1. Nah, kalau misalnya diplot, kalau diplot ternyata hasil dari teorinya Planck dan hasil eksperimen radiasi benda hitam itu sama persis, jadi saling berhimpitan. Dari hasil eksperimen radiasi benda hitam yang sesuai, yang bisa menjelaskan hasil eksperimen radiasi benda hitam itu adalah teorinya Planck, ya. Jadi teorinya Planck dengan mengasumsikan bahwa radiasi elektromagnetik itu berupa buntalan-buntalan energi yang disebut sebagai kuanta. Nah, kuanta ini yang kita kenal sebagai foton. Jadi menurut Planck, radiasi masuk ke dalam lubang hitam yang ada di kotak berperilaku seperti partikel yang disebut kuanta atau foton ya, saat ini kita menganggapnya. Jadi foton ini menabrak atom yang ada di dinding terus menerus ya. Kemudian ketika tumbukan terjadi, itu terjadi transfer energi dari kuanta ke atom, sehingga atom yang ada di dinding itu bergetar. Nah, setelah tumbukan, kuanta terpental lagi menumbuk atom yang ada di dinding lain dan terjadi transfer energi. Begitu seterusnya hingga energi kuanta itu habis. Misalkan kuanta ini datang ya, foton itu datang dengan energi 1000, kemudian dia nabrak dinding, terjadi transfer energi dari foton ke atom yang ada di dinding ya. Misalnya energi yang ditransfer ke atom yang ada di dinding itu 200, sehingga foton itu sisa energinya adalah 800. Nah, foton yang 800 itu terpental lagi ke sini, terjadi transfer 200. Nah, kemudian ke sini itu terjadi ke sini, itu berarti dia bawa energi sebesar 600. Misalnya dia nabrak lagi di sini, terjadi transfer energi lagi 200, sehingga dia energinya sisa 400. Kemudian dia kementok lagi itu ya. Jadi dia nabrak-nabrak terus sehingga energinya itu habis. Jadi ketika foton itu datang, kemudian dia nabrak-nabrak
atom yang ada di dinding sampai energinya habis, itulah yang dimaksud sebagai radiasinya itu terserap secara sempurna. Ya. Nah, atom yang ada di dinding itu kan akan bergetar atau berosilasi dengan frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan bencana ultraviolet ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik atau teorinya Rayleigh Jeans, itu diasumsikan bahwa tidak ada atom yang mempunyai panjang gelombang 0 atau tidak ada atom yang mempunyai frekuensi dan energi yang tak hingga. Jadi yang tidak bisa dijelaskan tadi itu kan panjang gelombang yang menuju ke 0 kan. Berarti ini diasumsikan bahwa tidak ada atom yang mempunyai panjang gelombang 0 atau frekuensi itu kan seper lambda ya, seper panjang gelombang. Nah, kalau misalnya lambdanya 0 berarti frekuensinya tak hingga. Jadi tidak ada atom yang mempunyai frekuensi tak hingga atau tidak ada atom yang mempunyai energi tak hingga, karena frekuensi itu kan sebanding dengan energi ya. Jadi dengan mengasumsikan bahwa tidak ada atom yang mempunyai panjang gelombang 0 atau tidak ada atom yang mempunyai frekuensi tak hingga dan energi tak hingga, dan ternyata konsep ini berhasil menjelaskan tentang eksperimen radiasi benda hitam. Itu flashback kita ya, kita sudah flashback tentang apa itu radiasi benda hitam. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa hubungannya radiasi benda hitam dengan aplikasi statistik Bose-Einstein. Jadi untuk menjelaskan kurva eksperimen radiasi benda hitam tadi, itu kan kita perlu menggunakan konsep modern, yaitu radiasi elektromagnetik itu berperilaku seperti partikel atau yang disebut sebagai kuanta, istilahnya Planck ya, atau foton istilahnya si Einstein itu. Nah, foton ini kan termasuk boson. Boson sendiri dia mematuhi statistik Bose-Einstein. Jadi karena yang kita tinjau, sistem yang kita tinjau itu berupa foton-foton yang termasuk boson, maka mereka mematuhi statistik Bose-Einstein. Sehingga yang akan kita pelajari selanjutnya itu kita akan membuktikan hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien yang merupakan hasil dari eksperimen radiasi benda hitam menggunakan statistik Bose-Einstein. Nah, ini kita akan mereview statistik Bose-Einstein ya. Jadi kita review bab 5. Jadi fungsi distribusi Bose-Einstein untuk asumsi boson itu Ns sama dengan Ds per eksponensial minus alfa plus Es per Kt min 1. Nah, khusus untuk foton itu kan alfanya 0. Sehingga Ns itu sama dengan Gs per eksponensial Es per Kt min 1. Dengan Gs adalah jumlah keadaan pada suatu kelompok S. Kemudian jika kita meninjau keadaan energi untuk per individu, jadi kita tidak lagi meninjau satu kelompok tetapi individu, maka Gs-nya itu ada 1. Jadi Gs itu kan jumlah keadaan pada suatu kelompok, tetapi kalau misalnya kita meninjau individu maka Gs-nya itu kan 1. Jadi Ns itu sama dengan 1 per eksponensial Es per Kt min 1. Kemudian kita juga akan mereview bab 7 tentang rapat keadaan kuantum. Jadi dalam ruang posisi 3 dimensi, rapat keadaan kuantum yang mempunyai panjang gelombang lambda sampai dengan lambda plus d lambda itu adalah G lambda d lambda sama dengan 4pi per lambda pangkat 4d lambda. Nah, karena foton itu merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai dua arah polarisasi yang saling bebas, maka kerapatan keadaan foton dalam kotak itu 2 kalinya. Jadi karena foton itu mempunyai dua arah polarisasi, maka G lambda D lambda ini kita kalikan dengan 2. Jadi persamaan 9 ini kita kalikan 2 sehingga kita punya 8pi per lambda pangkat 4d lambda. Nah, persamaan 10 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 7. Dengan demikian jumlah foton yang mempunyai panjang gelombang lambda sampai dengan lambda plus d lambda itu adalah n lambda d lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 seper eksponensial E per Kt min 1d lambda. Nah, selanjutnya energi total foton yang mempunyai panjang gelombang lambda sampai dengan lambda plus d lambda itu kita dapat
peroleh dengan menggunakan rumus energi foton yang ada di persamaan 4 ya, dikalikan dengan jumlah foton yang mempunyai panjang gelombang lambda plus lambda sampai dengan lambda plus d lambda, sehingga kita peroleh E lambda d lambda itu sama dengan Hc per lambda n lambda d lambda. Jadi kita sudah bahas tentang radiasi benda hitam, kemudian kaitan dari eksperimen radiasi benda hitam dengan statistik Bose-Einstein ya. Jadi karena pada radiasi benda hitam itu melibatkan sistem atau partikelnya itu berupa foton, sedangkan foton itu termasuk boson yang mengikuti statistik Bose-Einstein, sehingga tujuan kita adalah ingin membuktikan hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien menggunakan statistik Bose-Einstein. Tadi untuk yang hukum Stefan Boltzmann itu kan E sama dengan sigma T pangkat 4. Jadi energi foton itu sama dengan sigma T pangkat 4. Nah, untuk mendapatkan E, makanya di sini kita mencari E ya. Jadi energi foton sendiri itu kan H kalikan F. H kalikan frekuensi, sedangkan F sendiri frekuensi itu adalah seperpanjang gelombang, atau kaitannya kalau karena foton ini dia bergerak dengan kecepatan cahaya, maka kaitan antara frekuensi dan panjang gelombang itu adalah F sama dengan C per lambda ya. Jadi di sini E lambda d lambda, jadi E itu sama dengan H kalikan F ya. Dengan F-nya itu adalah C per lambda, sehingga E-nya itu adalah Hc per lambda. Karena di sini yang kita cari adalah energi yang partikel yang mempunyai energi lambda sampai dengan lambda plus d lambda, maka di sini energinya dikalikan dengan n lambda d lambda. Ya. Nah, dengan n lambda d lambda yang diberikan oleh persamaan 11, nah, sehingga kita punya Hc per lambda 8pi per lambda pangkat 4 seper eksponensial E per kt min 1 d lambda. Jadi kita dapatkan relasi energi seperti pada persamaan 12. Nah, kita akan membuktikan hukum pergeseran Wien ya. Kita akan buktikan hukum pergeseran Wien terlebih dahulu. Jadi, hukum pergeseran Wien itu kan lambda m T itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, yang pertama kita analisa itu bagaimana caranya kita mencari panjang gelombang foton yang mempunyai energi paling maksimum, lambda m. Ini kan hampir mirip seperti ketika kita membahas aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann itu ya. Jadi kumpulan gas pada suhu tertentu itu mempunyai kelajuan yang bervariasi dari 0 sampai tak hingga itu ya. Kemudian ada kelajuan yang mempunyai peluang paling maksimum. Nah, kita menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann kemarin. Nah, sekarang hampir mirip ya. Jadi di sini sistemnya itu bukan lagi gas tetapi foton ya. Dari kumpulan foton-foton ini ada dari kumpulan foton-foton ini kita mendapati adanya panjang gelombang yang mempunyai peluang paling maksimum ya. Jadi lambda m kalikan T sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Jadi kita mau mencari lambda m itu, cara mencarinya itu bagaimana? Jadi kita menggunakan rumus ini ya, dE per d lambda itu sama dengan 0. Jadi kita pakai dy per dx sama dengan 0 itu ya. Jadi untuk mencari nilai maksimum itu kan nilai maksimum itu garis singgungnya itu sama dengan 0 atau gradiennya itu sama dengan 0. dy per dx nya itu sama dengan 0. Karena tadi gambar kurvanya itu di sumbu x nya itu adalah lambda, kemudian sumbu y-nya itu adalah E, energi fungsi lambda, maka untuk mencari titik maksimumnya itu kita menggunakan rumus dE lambda per d lambda sama dengan 0. Kemudian dengan mensubstitusikan nilai energi pada persamaan 12 ke dalam persamaan 13 ini, kita punya persamaan seperti ini. Jadi D ini E lambda d lambda per d lambda itu sama dengan 0. Jadi ini kita turunkan terhadap lambda ya. Jadi Hc 8pi per lambda pangkat 5 seper eksponensial Hc per lambda kt min 1 ini kita turunkan terhadap lambda. Yang tidak mengandung lambda bisa kita keluarkan. Jadi di sini ada 8pi Hc ini kita keluarkan, sehingga sisanya di sini adalah lambda seper lambda pangkat 5, kita bisa tuliskan lambda minus pangkat minus 5. Kemudian eksponensial min 1 ini, seper eksponensial min 1 ini bisa kita tuliskan eksponensial Hc per lambda kt min 1 pangkat min 1. Nah, ini kita turunkan terhadap lambda.
Kita bisa mendiferensialkan persamaan ini menggunakan rumus U aksen V plus UV aksen. Ya. Nah, tapi karena di sini itu banyak ya argumen yang ada di dalam eksponensial itu tidak sederhana, maka kita bisa menggunakan permisalan. Jadi agar lebih mudah gitu ya. Nah, ini kita menggunakan U aksen V plus UV aksen. Itu nanti permisalannya mungkin nanti ya. Jadi U aksennya misalnya adalah lambda pangkat min 5. Kemudian U aksennya kalau kita turunkan kita punya minus 5 lambda pangkat min 6. Kemudian V-nya itu eksponensial HC per lambda KT min 1 pangkat min 1. Nah, ini kalau kita turunkan, min 1-nya itu berarti pindah ke depan. Kemudian ini kita pangkat menjadi min 2 ya. Kemudian turunan dari yang ada di dalam kurung adalah turunan yang ada di dalam kurung adalah HC. Jadi HC per lambda KT, turunan dari lambda HC per lambda KT, kalau kita turunkan terhadap lambda, ini kan berarti kita punya HC per lambda KT lambda pangkat min 1. Lambda pangkat min 1 kalau kita turunkan adalah min HC per lambda min 2 atau HC per lambda kuadrat KT eksponensial HC per lambda KT. Jadi jelas ya kenapa V aksennya seperti ini, karena ini min 1 pindah ke depan pakai aturan rantai itu ya. Min 1-nya pindah ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1 sehingga pangkatnya min 2. Kemudian turunan yang ada di dalam kurung. Turunan yang ada di dalam kurung itu berarti turunan dari eksponensial HC per lambda KT. Argumen yang ada di dalam eksponensial kita turunkan sehingga kita punya minus HC per lambda kuadrat KT eksponensial HC per lambda KT. Jadi hasil penurunan dari persamaan 14 itu kalau kita masukkan, kalau kita substitusikan, ini ada 8pi HC, U aksen V, ini U aksen ya, minus 5 lambda min 6. U aksen ini V plus plus U-nya ini lambda min 5, V aksen sama dengan 0. Nah, ini di sini untuk suku yang pertama. Ya. Ini suku yang pertama, kemudian suku yang kedua. Suku yang kedua di sini kita punya lambda pangkat min 5, kemudian di sini ada lambda pangkat min 2. Jadi pangkat min 5 sama pangkat min 2 ini bisa kita gabungan menjadi lambda pangkat min 7. Eksponensial HC per lambda KT min 1 pangkat min 2. Kemudian di sini karena lambdanya sudah kita pindah di sini, jadi di sini HC per KT. Eksponensial HC per lambda KT sama dengan 0. Nah, di sini mengandung lambda pangkat min 6 dan lambda pangkat min 7 serta ada eksponensialnya juga ya. Di sini ada eksponensial pangkat min 1, di sini ada eksponensial pangkat min 2. Nah, ini kalau semisal kita keluarkan ya, kalau kita keluarkan lambda pangkat min 6 sama eksponensialnya, ini mohon maaf harusnya ini pangkatnya itu sudah hilang ya. Jadi ini harusnya pangkatnya sudah hilang. Jadi eksponensial ini yang ada di dalam kurung, ini pangkat min 1-nya harusnya sudah hilang. Ini mohon maaf ini salah. Jadi ini bisa kita tuliskan 8pi HC per lambda pangkat min 6 eksponensial min 1. Nah, di sini pangkat min 1-nya ini kita hilangkan. Kemudian yang ada di dalam kurung siku, jadinya di sini adalah minus 5. Ditambah karena sudah dikeluarkan lambda min 6-nya, berarti di sini tinggal ini mohon maaf ya, ini lambda 6 harusnya ya, lambda pangkat 6 dan di dalam kurung eksponensial HC per lambda KT min 1 pangkat 1. Jadi ini harusnya minusnya hilang-hilang ini, mohon maaf ya. Kemudian ini berubah menjadi minus 5 plus lambda min 1. Eksponensialnya berarti di sini pangkatnya menjadi min 1 karena min 1-nya sudah pindah ke sini ya. HC per KT, eksponensial HC per lambda KT sama dengan 0. Nah, hasil penurunan dari persamaan 14 ini juga bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi, ini bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Jadi di sini lambda min 1 bisa kita masukkan ke sini ya. Jadi minus 5 plus HC per lambda KT, kemudian eksponensial HC lambda per lambda KT dibagi dengan eksponensial HC lambda KT min 1 sama dengan 0.
Kemudian nah, solusi dari persamaan 15 tadi itu persamaannya kan harus sama dengan 0. Nah, solusinya maka yang ada di dalam kurung siku itu yang 0. Jadi minus 5 Hc per lambda Kt, eksponensial Hc per lambda Kt dibagi dengan eksponensial Hc per lambda Kt min 1 sama dengan 0. Itu kita bisa menyederhanakan ya. Jadi kita bisa sederhanakan persamaan ini. Harus kita sederhanakan persamaan ini dengan memisalkan menggunakan permisalan X itu sama dengan Hc per lambda Kt. Yang kita misalkan adalah yang ada di dalam argumen eksponensial. X sama dengan Hc per lambda Kt. Sehingga dari persamaan ini lambdanya pindah ruas ke sini, X-nya pindah ke sini. Jadi kita punya lambda Hc per X Kt. Kemudian kalau lambda ini kita turunkan terhadap ini ya, kita turunkan terhadap X, maka kita punya D lambda itu sama dengan Hc per X kuadrat Kt dx. Jadi ini kan kita bisa tuliskan Hc per Kt X pangkat min 1. Kalau kita turunkan terhadap X, berarti kan kita punya Hc per Kt, turunan dari X pangkat min 1 itu adalah min 1 dikalikan X pangkat min 2, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi D lambda itu sama dengan minus Hc per X kuadrat Kt dx. Nah, dengan permisalan yang ada di persamaan 18, maka persamaan 17 itu bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi minus 5 ditambah dengan, berarti Hc per lambda Kt ini adalah X ya. Kemudian eksponensial ini X dibagi dengan eksponensial X min 1 sama dengan 0. Ya. Atau bisa kita tuliskan menjadi 5 itu sama dengan, jadi kan ini kan harus sama dengan 0 ya. Jadi ini pindah ruas, jadi 5 itu sama dengan X eksponensial X per eksponensial X min 1. Atau kalau misalnya ini pindah ruas ke sini, jadi kita punya 5 dikalikan dengan eksponensial X min 1 dikurangi dengan X eksponensial X sama dengan 0. Jadi ini pindah ruas ya, pindah ruas ke sini. Jadi kita punya 5 eksponensial X min 1, kemudian ini juga pindah ruas ke sini ya, minus X eksponensial X sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita distribusikan, kita punya 5 eksponensial X dikurangi dengan 5, ya, 5 dikalikan 1, dikurangi dengan X eksponensial X sama dengan 0. Atau kalau semuanya kita bagi dengan eksponensial X, maka kita punya 5 dikurangi dengan eksponensial minus X dikurangi dengan eksponensial X. Jadi persamaan ini kita bagi semuanya dengan eksponensial X. Jadi kalau kita bagi semuanya dengan eksponensial X, berarti yang di sini sisa 5. Kemudian di sini berarti 5 per eksponensial X ya. Atau bisa kita tuliskan sebagai 5 eksponensial minus X sama dengan 0 ya. Dari persamaan 19, ini kan yang tadi kan dari persamaan 16 yang ada di dalam kurung siku itu sama dengan 0. Nah, ternyata yang ada di dalam kurung siku ini bisa kita sederhanakan menjadi persamaan 19. Jadi 5 minus 5x pangkat min x itu sama dengan 0. Nah, yang sekarang yang harus kita cari adalah akar persamaan dari persamaan 19. Jadi kita harus menggunakan, ini kan untuk mencari akar persamaan itu kan, kalau misalnya persamaannya dia kuadrat ya, kita bisa mencari akar persamaannya dengan mudah ya. Tapi karena di sini bentuknya persamaannya itu 5 minus 5x 5 eksponensial minus x sama dengan 0, ini kan agak susah ya. Jadi kalau misalnya persamaannya itu berupa variabel misalnya x kuadrat persamaan kuadrat, itu kan kita bisa pakai faktorial ya, pemfaktoran gitu, faktorial. Jadi kita bisa pakai pemfaktoran. Tapi kalau di sini kan susah. Ini kan susah. Solusi dari persamaan ini x-nya sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan metode komputasi. Jadi untuk mencari akar persamaan itu kan metode komputasi itu kan ada banyak. Ada metode
bisection, kemudian ada Newton-Raphson, ada regula falsi, kemudian ada sikan gitu ya, dan ada banyak yang lainnya gitu. Nah, kita coba menggunakan metode regula falsi. Jadi kita coba ya, kita coba menggunakan metode regula falsi. Mungkin Anda masih ingat ya metode regula falsi itu yang seperti apa? Jadi metode regula falsi itu metode apa namanya? Falsi itu kan palsu ya. Metode penempatan yang palsu. Jadi kalau misalnya kita punya kurva seperti ini yang merah nih ya. Nah, untuk mencari tahu solusi dari X, nilai X itu kan solusi dari persamaan yang sama dengan 0 itu kan nilai X-nya berapa? Nilai X-nya itu kan berarti yang ada di sini kan, yang berpotongan dengan sumbu X ini. Kita mau mencari nilai X yang berpotongan dengan sumbu mencari nilai X yang berpotongan dengan kurva merah ini. Cuma dengan menempatkan suatu garis lurus yang salah. Ini jadi ini ya. Jadi kita mau mencari akar persamaan dari kurva yang berwarna merah dengan menetapkan syarat nilai batas atas dan nilai batas bawah. Ya, nilai batas atas, ini nilai batas atas dan nilai batas bawah. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan gradiennya ya. Nah, dari gradiennya nanti kita ambil terus menerus sampai kita dapatkan X-nya pas di warna merah ini yang berpotongan dengan sumbu X gitu ya. Ini flashback ya. Nah, ini regula falsi, ini kita bisa pakai Excel misalnya ya. Jadi tadi kan fungsinya itu adalah 5 minus 5x eksponensial minus x min x ya. Kita lihat lagi ya. Jadi fungsinya adalah 5 minus 5 eksponensial minus x min x itu ya. Nah, di sini coba kita kasih batas bawahnya itu 3, batas atasnya itu 6. Jadi untuk regula falsi itu kan X-nya itu kan yang kita cari X-nya ya. Jadi X itu sama dengan FB kalikan A dikurangi FA kalikan B dibagi dengan FB min FA, X-nya ya. Kemudian jika Fx kalikan FA itu kurang dari 0, maka B-nya itu sama dengan X dan FB itu sama dengan Fx. Nah, jika tidak, maka A-nya sama dengan X dan FA itu sama dengan Fx. Oke, kita mulai. Ini kan batas atasnya itu, mohon maaf ya, ini batas atasnya itu 3, bawahnya itu 6 ya. Kemudian FA-nya berarti kan kita tinggal tuliskan ini saja ya, sama dengan 5 minus 5 dikalikan dengan eksponensial B5 ini ya. B5 dikurangi B5. Begitu pula juga untuk yang FB ini ya. Jadi FB ini kan berarti sama dengan 5 minus dikalikan dengan 5 ya, dikalikan dengan eksponensial minus C5 dikurangi dengan C5. C5 ini kan ini gitu ya. Nah, sedangkan X-nya di sini sama dengan ya, sama dengan FA dikalikan dengan FB, FA dikalikan dengan FB ya, mohon maaf ya. Jadi ini FB ya, FB dikalikan dengan A dikurangi dengan FA dikalikan dengan B dibagi dengan FB min FA. FB min FA-nya itu adalah E5. Ini X-nya. Nah, dengan Fx-nya berarti sama dengan 5 dikurangi dengan 5 kalikan eksponensial minus D5 minus D5. Ini kita atur errornya ya, absolut dari G5. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Jadi jika Fx ini sama dengan jika Fx
dikalikan dengan FA kurang dari 0, maka B-nya itu adalah X. Nah, jika tidak, maka B. Kemudian yang A ini ya. Jadi ini sama if jika Fx kita kalikan dengan Fa, ini kan jika tidak, maka ya ini kita balik, berarti lebih besar daripada 0, maka ini adalah X, jika tidak A. Kita coba dulu. Nah, gini ya. Jadi kalau semisal Fx kalikan Fa, ini kan plus, ini plus. Berarti kan lebih besar daripada 0 ya. Maka B-nya itu sama dengan ini kan berarti kan plus ya. Jadi kalau misalnya plus, maka A-nya itu sama dengan X. Jadi kalau misalnya perkalian antara Fx dan Fa itu negatif, maka B-nya itu sama dengan X. Tapi kalau semisal Fa kalikan Fx ini positif, maka A-nya yang sama dengan X. Nah, karena di sini Fa kalikan Fx itu positif, maka yang sama dengan X itu adalah yang A-nya. Oke, jelas ya. Jadi Fa kalau dikalikan dengan Fx itu hasilnya negatif, maka B-nya sama dengan X. Tapi kalau semisal Fa kalikan Fx hasilnya positif, maka A-nya yang sama dengan X. Oke, ini kita tinggal tarik garis ke bawah. Kemudian baru kita tentukan AB-nya lagi. Kemudian kita tarik garis ke bawah lagi. Kita tentukan AB-nya lagi. Ini sebenarnya kita bisa manual ya. Manual A dulu, B dulu, kemudian cari X-nya. Kemudian kita evaluasi ini, kemudian tentukan lagi A-nya dulu, B-nya dulu, X-nya. Tapi lama ya, makanya ini kita pakai drag ke bawah saja biar lebih cepat. Nah, ini AB-nya dulu, tentukan dulu AB-nya. Kemudian tentukan X dan fungsi-fungsi yang lainnya sampai seterusnya ya. Nah, ternyata di sini nanti kita akan melihat ini batas errornya itu kalau misalnya sudah sama. Oke ya. Ternyata nanti akan mentok di suatu nilai yang sama terus ini. Sorry. Ini kita clear dulu lah. Nah, ini sudah errornya itu udah 00 ini. Jadi ternyata kita dapatkan nilai yang sama terus nih, yang konstan ini ya. Jadi akarnya berarti di sini 4,965. Jadi kita dapatkan akarnya adalah 4965. Nih ya. Jadi kita dapatkan akarnya 4965. Jadi solusi dari persamaan tadi, akar persamaannya adalah 4,965 ya. Jadi solusinya adalah 4,965.
sekali. Dengan menggunakan metode regula falsi ya, kita dapatkan nilai X-nya itu 4,965. Nah, jika X-nya ini kita substitusikan ke dalam permisalan tadi, HC per lambda KT, kalau kita masukkan ke sana, maka kita punya 4,96 itu sama dengan HC per lambda N KT. Ya. Kemudian lambda MKT, lambda maksimum T, itu kita pindah ruas ya, sama dengan HC per K dikalikan dengan 4,965. Sedangkan K sendiri itu kan konstanta Boltzmann. Jadi K itu konstanta Boltzmann, H itu dia konstanta Planck, C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, kalau semisal kita masukkan semuanya ya, nanti kita dapatkan lambda MT sebenarnya tidak persis 2,9 ya, karena namanya metode komputasi di sini itu kan metode pendekatan. Jadi memang tidak persis 2,9, mungkin 2,89 atau sekian gitu ya. Tapi kita bulatkan, kita anggap saja kita dapatkan konstanta ternyata lambda MT itu sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau tadi itu kan 2,8 ya. Jadi ini sebenarnya 2,8 sekian ya. 2,89 itu mungkin. Nah, ternyata hasil dari persamaan 21 ini sesuai dengan hukum pergeseran Wien. Ya. Jadi kita sudah membuktikan dengan menggunakan statistik Bose-Einstein, ternyata kita bisa membuktikan hukum pergeseran Wien.